Selamat datang di channel Hanya Film Review and Recommendation. Di sini tempatnya kita untuk mereview film-film terbaik. Ingat sekali lagi ini adalah full spoiler, jadi pastikan jika belum menonton, tonton terlebih dahulu filmnya. Jangan lupa mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan review dari film-film terbaik selanjutnya. Alur cerita film Shawshank Redemption. Film dengan rating terbaik sepanjang masa. Diangkat dari novel terlaris Stephen King, Shawshank Redemption adalah sebuah film inspiratif yang mana akan membuat kalian mengerti apa yang dimaksud dengan sahabat sejati. Belum banyak yang tahu jika film Shawshank Redemption merupakan film dengan rating tertinggi, yaitu 93 di IMDb. IMDb sendiri adalah situs yang memberikan nilai performa sebuah film. Tidak mengherankan memang apabila film ini menjadi film terbaik sepanjang masa. Latar belakang penjara yang menyeramkan benar-benar membuat para penonton akan tersihir dengan kecerdasan film yang disutradari oleh Frank Darabont. Secara garis besar, film ini menceritakan pengalaman seorang bankir terkenal bernama Andy Dufresne. Dia harus mendekam di penjara karena kasus pembunuhan istrinya sendiri. Pertemuannya dengan seorang napi bernama Alice Redding membuat kehidupannya di penjara menjadi lebih baik. Di awal-awal scene kita ditunjukkan sebuah adegan di mana Andy dituduh menjadi pembunuh dari istrinya. Andy mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya terhadap seorang laki-laki. Andy tampak frustasi akan hal tersebut. Kemudian ia membuntuti istrinya yang berselingkuh. Kecurigaannya tersebut benar. Istrinya dan seorang laki-laki berada di sebuah rumah. Andy yang sedang frustasi sembari memegang alkohol hampir saja menembak istrinya dan pasangannya. Namun ia mengurungkan hal tersebut dan kembali ke rumah. Keesokan hari, dia mendapatkan kabar jika istrinya telah tewas terbunuh oleh seseorang dengan cara ditembak. Andy dituduh melakukan hal tersebut karena polisi menemukan sepucuk senjata api dan jejak Andy di sekitar rumah kejadian pembunuhan. Andy yang merasa tidak bersalah menolak untuk dihukum, namun polisi tetap memberikan hukuman seumur hidup kepadanya. Andy yang terpaksa menanggung hukuman tersebut dibawa ke penjara yang bernama Shawshank. Shawshank merupakan sebuah penjara dengan keamanan terbaik yang diperuntukkan kepada penjahat level 1 seperti pemerkosaan, pembunuhan, narkoba, dan lainnya. Di tempat ini Andy sangat pendiam dan tidak memiliki teman pada awalnya. Beberapa bulan berlalu, ia mencoba berbicara kepada Red. Red adalah seorang narapidana yang telah lama berada di Shawshank. Jadi ia seorang yang dapat membawa masuk barang-barang yang diinginkan para napi. Sejak saat itu Andy dan Red berteman akrab. Ketika Andy disukai oleh seorang gay, ia menjadi orang yang pesakitan, dikurung di dalam sel isolasi untuk menutupi keburukan. Andy hanyalah seorang mantan bankir yang menuntut keadilan. Pada situasi sulit tersebut, Red memberikan hadiah sebuah poster aktris kesukaan Andy, Rita Hayworth. Poster tersebut ditempel Andy di dinding penjara miliknya dan menutupi sebuah misteri yang akan ada di kisah selanjutnya. Andy menyukai batu-batuan alam. Kecintaannya terhadap seni memahat mendorong Red mencarikannya palu kecil dan batu alam. Tidak ada prasangka buruk terhadap Andy. Sikap ramah, baik, dan penurut yang diperlihatkan Andy membuat Red begitu percaya dan yakin bahwa dia tidak akan berbuat hal yang bodoh. Andy mengukir batu alam menjadi pion-pion catur, keahlian yang jarang orang miliki. Penjara Shawshank berubah menjadi bersahabat dengan Andy. Seperti kata Red, ketika Anda sudah nyaman di suatu tempat, Anda akan menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Andy semakin dikenal ketika ia berhasil menyelesaikan masalah seorang sipir. Sipir tersebut menginginkan membeli sebuah mobil, namun peraturan ketat tentang pajak pada era itu membuatnya mengurungkan niat. Andy ternyata dapat mengakali pajak tersebut. Berawal dari situlah Andy menjadi kaki tangan kepala sipir. Kepala sipir yang picik itu menginginkan Andy untuk mendepositkan uang dan harta yang dimilikinya dengan maksud menghindari pajak. Andy dengan lihai menyembunyikan semua kepalsuan kepala sipir tersebut. Suatu ketika Andy menolak permintaan dari kepala sipir tersebut. Penolakan tersebut membuat dirinya menjadi berada dalam sel isolasi kembali. Hidupnya berantakan apabila tidak menuruti niat busuk kepala sipir itu.
Setelah 20 tahun berlalu, Shawshank mendapatkan penghuni baru, salah satunya bernama Tommy. Tommy merupakan residivis yang sudah sering masuk penjara akibat dari kekerasan dan pencurian yang ia buat. Tommy ingin berubah. Ia kemudian mencari Andy untuk mengajarkannya membaca dan menulis. Tommy ingin mengikuti kejar paket sekolah agar ia dapat mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari penjara. Tommy pun semakin dekat dengan Andy. Andy menceritakan kejadian yang menimpa pada dirinya dan kemudian Tommy tercengang. Tommy waktu itu berada di penjara karena kasus pencurian. Ia ingat, seseorang berbicara padanya tentang kejadian seorang bankir yang harus dipenjara padahal tidak melakukan kasus pembunuhan istrinya sendiri. Ternyata pembunuhnya adalah seorang yang sedang berbicara dengan Tommy. Andy yang akhirnya mengetahui hal tersebut tersenyum lega. Mereka berdua lalu menuju ke ruangan kepala sipir. Namun dengan piciknya kepala sipir tidak membantu Andy untuk menyelesaikan kasusnya. Kepala sipir takut apabila Andy keluar, dia tidak akan bisa mendepositkan uangnya lagi. Pada malam hari, Tommy dipanggil oleh kepala sipir untuk berbicara. Kebusukan kepala sipir itu pun berlanjut. Demi untuk menutupi kesalahan Andy, dia dengan tega membunuh Tommy. Andy yang mengetahui hal itu syok. Tidak ada lagi saksi yang dapat menyelamatkan hidupnya. Andy pun terus merasa frustasi dan kecewa terhadap kepala sipir tersebut. Ia mulai berbicara aneh kepada Red jika ia ingin sekali mendirikan hotel dan bekerja sebagai nelayan di pinggir Meksiko. Ia ingin menghabiskan akhir hidupnya sebagai orang bebas, tidak mau terikat dengan suatu ekosistem. Ia ingin berada di tepi laut dekat dengan alam sehingga ia mengerti apa arti kebebasan. Ia ingin menciptakan ekosistem di mana dia bisa mengatur dan merencanakan kehidupannya sendiri. Red semakin bingung dengan ucapan Andy. Red takut apabila Andy akan melakukan hal yang bodoh. Di akhir kalimat, Andy bercerita tentang sebuah pohon di pinggir kota. Ia ingin Red apabila ia keluar mengunjungi pohon tersebut. Pohon tersebut adalah pohon di mana ia melamar istrinya yang mana itu menjadi tempat teristimewa dalam hidupnya. Ia ingin Red menggali tanah di sana karena ada peninggalan yang Andy ingin berikan kepada Red. Andy semakin aneh. Matanya menatap kosong dan kulitnya pucat. Ia pergi meninggalkan Red sendiri. Tak terasa 30 tahun Andy terkurung dalam dosa yang tidak pernah ia buat. Yang telah menghancurkan karir dan hidupnya. Kehilangan masa terindah dalam hidup dan kehilangan masa depan. Di malam itu, hujan begitu deras dan petir menyambar dengan begitu kencang. Kepala sipir menyuruhnya untuk mendepositkan uangnya lagi. Setelah itu, Andy bergegas kembali ke sel. Namun sebelum ia kembali, kepala sipir menyuruh Andy untuk membawa bajunya ke mesin cuci. Andy membawa baju tersebut dan bergegas kembali ke sel. Pada sisi lain, Red tidak bisa tidur akibat tingkah Andy yang semakin aneh. Suara gemuruh petir yang menyambar menambah kegelisahannya. Red takut Andy melakukan hal yang bodoh. Red tiba-tiba memikirkan tentang sebuah pohon yang diceritakan oleh Andy. Keinginannya untuk segera keluar dari penjara semakin besar. Red ingin merasakan udara di luar sel Shawshank. Maklum, Red sudah dipenjara lebih dari 30 tahun. Dia melewatkan banyak hal tentang kehidupan. Menghabiskan hampir seumur hidupnya di penjara adalah keputusan yang bodoh. Red bangun di pagi hari dengan tatapan kosong. Ketika pintu sel dibuka, para tahanan termasuk Red berdiri di depan sel. Ada yang aneh. Andy nampak tidak keluar dari selnya. Red pun panik dan berpikir jika Andy bunuh diri. Dia berlari menuju ke sel Andy, namun kamar Andy kosong, tidak ada orang di sana. Tidak ada bekas bunuh diri, kamar tertata rapi dengan poster Rita Hayworth yang terpajang indah di dindingnya. Pion catur dan batu alam pun masih tersusun indah di celah sel Andy. Semua tahanan terdiam ketika kepala sipir datang menggeledah kamar Andy. Semua nampak baik-baik saja, selain satu hal, semua mata di dalam sel tertuju kepada poster Rita Hayworth yang ada di dinding. Poster itu dirobek oleh kepala sipir dan hal mengejutkan pun terjadi. Di balik poster tersebut terdapat lubang besar menganga. Ternyata pada malam terakhir Andy membawa baju kepala sipir, dia tidak membawanya ke mesin cuci, melainkan ke tempat persembunyiannya di belakang poster Rita Hayworth tersebut. Jadi poster tersebut hanyalah sebuah kamuflase untuk menutupi lubang di dinding. Untuk apa?
Lubang tersebut adalah pintu Andy menuju kebebasan, ke tempat di mana ia seharusnya berada, ke tempat di mana sebagai manusia bebas dan tidak terikat. Dia merangkak sepanjang 500 meter agar sampai ke tempat pembuangan. Setelah itu, Andy harus merangkak lagi melewati lubang tinja sepanjang 5 kali lapangan sepak bola. Perjuangannya merangkak dan menahan bau busuk dari kotoran manusia membuahkan hasil. Andy tiba di sebuah kali jauh dari penjara Shawshank. Andy menuju ke bank terdekat untuk mengambil uang dari kepala sipir. Ya, selama ini ia mendepositkan uang kepala sipir licik itu atas namanya tanpa sepengetahuan kepala sipir tersebut. Sebelum Andy pergi ke tempat impiannya untuk mendirikan sebuah hotel di pinggir Meksiko, ia menyempatkan diri untuk datang ke pohon memorial yang diceritakan kepada Red. Bagaimana nasib Red? Setelah 40 tahun, Red akhirnya dapat menghirup udara bebas, udara yang pertama kalinya ia rasakan semenjak 40 tahun berada di Shawshank. Dia kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Dia tidak bisa menyesuaikan dengan kehidupannya yang sekarang karena ia selalu merasa jika ia adalah bagian dari ekosistem yang tidak bisa dipisahkan dengan penjara tersebut. Dia pun memutuskan untuk mendatangi pohon yang dimaksud oleh Andy. Setelah ia sampai di pohon yang dimaksud, dia menggali lubang di sana dan menemukan sebuah kotak yang mana berisikan uang dan tulisan dari Andy. Tulisan tersebut berisi tentang keinginan agar Red menyusul dirinya ke tempat di mana ia berada. Uang yang diberikan di dalam kotak tersebut untuk Red membayar tiket pesawat menuju ke rumah Andy. Di penjara Shawshank, kepala sipir ditahan karena tuduhan pencucian uang dan pembunuhan Tommy. Pencurian uang yang telah Andy manipulasi dan akhirnya menjadi bumerang untuk kepala sipir tersebut. Kepala sipir tersebut putus asa. Dia mengambil sebuah pistol di dalam saku dan kemudian menembakkan pistol tersebut tepat ke arah kepalanya. Seperti yang dikatakan oleh Red, ada beberapa burung yang tidak harus berada di dalam sangkar, sebab bulu mereka terlalu indah untuk disembunyikan. Red pun akhirnya bertemu dengan Andy di sebuah pantai di pinggiran Meksiko. Kedua sahabat tersebut berpelukan dengan bahagia menikmati kebebasan mereka bersama. Dan akhirnya masa-masa sulit di antara kedua sahabat tersebut telah selesai. Begitulah film Shawshank Redemption, sebuah film yang sangat inspiratif terkait dengan begitu banyaknya ketidakadilan di dunia ini, begitu banyaknya kesulitan yang dihadapi oleh tokoh utama yang menjadikan kita dapat memetik hikmah untuk terus berjuang melewati masa-masa tersulit sekalipun yang kita hadapi di kehidupan ini. Kembali bahwa akan selalu ada petunjuk dan juga solusi dari setiap masalah yang kita yakini akan berakhir. Kembali, film ini sangat recommended. Dan review ini hanya akan menjelaskan sekilas dan tidak akan menjadi suatu hal yang luar biasa jika teman-teman tidak menontonnya secara langsung. Terima kasih sudah menyimak dengan baik review dari film Shawshank Redemption yang diangkat dari novel karya Stephen King yang sangat menginspirasi banyak orang dan berkali-kali ditonton tidak akan ada bosannya. Semoga film ini selalu menjadi salah satu referensi terbaik untuk kita yang sedang merasakan kegalauan, kegundahan, dan juga putus asa. Kembali, semoga menjadi motivasi untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan menjalankan kehidupan dengan jauh lebih baik. Sekian dari saya, ingat ini hanya film.